pada saat saya datang di kota Kendari, saya melihat orang-orang jalanan atau masyarakat sekitar banyak yang mulung-mulung di jalan. Ada yang ambil makanan-makanan bekas. Di situ saya merasa, ya Allah, saya harus berdampak dan saya harus mengikuti komunitas yang dimana harus membantu mereka. Jadi saya ikut, saya cuma niatkan saja, Kak. Niatkan, tetapi di situ saya jalan tanpa arah, tidak tahu mau kemana. Dan pada saat penampilan sebelum seminar kebangsaan yang dibawakan oleh Mas Anies, kami tampil musikalisasi puisi. Dan kebetulan kami dari Turuntangan Kendari juga ikut tampil juga di kegiatan tersebut. Betul. Iya. Bahkan 3 orang pun saya siap untuk gerak. Betul. Biarpun bagaimana, biarpun saya sendiri 2 orang, 3 orang, saya katakan saya bisa bergerak. Karena apa? Tidak perlu banyak orang. Soekarno saja dia katakan, saya butuh 10 pemuda untuk goncangkan dunia. Sedangkan 3 orang saja saya sudah merasa ya Allah sudah sangat bersyukur. Kita dapatkan sebagai anak muda itu teladan. Teladan Itu teladan baik yang kita dapatkan. Kami di daerah mau berdampak kepada masyarakat. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang. Kembali lagi di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Nah, teman-teman tahu di sini tempat berkumpulnya teman-teman pejuang, baik pejuang cuan, pejuang pendidikan, pejuang restu, pejuang apapun itu. Nah, kali ini kita sudah kedatangan teman-teman pejuang perubahan, yaitu pastinya pejuang dari Turuntangan Kendari. Yaitu ada Kak Jasman dan Kak Agung. Selamat datang Kak Agung dan Kak Jasman. Iya, Kak. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Pejuang. Jadi kita akan berbicara banyak sharing ya mengenai Turuntangan Kendari khususnya. Tapi sebelumnya boleh kasih tahu dulu sih. Kemarin kan ikut acara festival Turuntangan gitu ya. Selama 1 bulan lebih dan juga gathering nasional. Gimana kira-kira kesan pesannya selama mengikuti kegiatan itu dari awal sampai hari ini, bahkan belum pulang padahal udah selesai gitu ya. Gimana dari Kak Agung dulu boleh? Ya, kalau dari saya, kan saya kemarin nggak ikut Jatnas, tetapi saya cuman ikut festivalnya saja. Untuk kesan saya, untuk turun tangan pada saat festival kemarin, saya mendapat banyak teman dan relasi di seluruh Indonesia, yang dimana pengalaman yang saya dapat di festival turun tangan ini, banyak saya diskusi dengan teman-teman turun tangan Kota Bogor, turun tangan Kota Jakarta, dimana bisa bagaimana kita adakan kolaborasi. Dan harapan saya semoga turun tangan ini bukan hanya sekitar komunitas saja, tapi bagaimana kita bisa berdampak kepada masyarakat. Itu saya, Kak. Betul. Sebenarnya banyak banget harapannya gitu, dan banyak harapan yang ingin kedepannya kita jalankan untuk masyarakat yang membutuhkan, Kak. Oke. Nah, dari Kak Jasman gimana? Iya. Yang ikut dari awal banget kan ya? Betul. Dengan adanya Katnas ini kan membuat semua teman-teman turun tangan daerah kurang lebih 111 turun tangan dari kabupaten kota Indonesia, dan yang hadir kemarin kurang lebih 20 kok jasa, 20 ke atas, 25, 26. Nah, saya sebagai relawan yang ada di turun tangan Kendari, saya mendapatkan berbagai hal. Pertama terkait keilmuan, karena di forum gathering nasional itu kurang lebih 30 hari, itu banyak hal berkaitan dengan bagaimana mengelola organisasi, mengelola media, terus bagaimana transparansi keuangan komunitas. Nah, lain dari itu juga banyak relasi yang kita dapatkan, bukan hanya teman-teman relawan yang ada di daerah, juga relasi dari setiap materi yang ada di forum tersebut. Jadi misalnya materi yang datang, kita ambil kontaknya, kira-kira apa yang kita bisa buat berkolaborasi dengan teman-teman pemateri dari perwakilan komunitas atau organisasi terkait. Dan di gathering nasional juga ini, karakter-karakter turun tangan daerah itu muncul semua.
Jadi banyak hal lucu, banyak hal yang unik yang Oke. kita dapatkan, terutama sahabat saya dari Papua Barat Daya Oke. atas nama Ismail Fatih. Siap. Dengan adanya beliau, saya mau sebut namanya di sini karena Boleh. dengan adanya sahabat saya Ismail Fatih, kebahagiaan masa kecil saya nampak dan muncul kembali pada saat gathering nasional. Oke. Jadi itu salah satu bentuk kesuksesan gathering nasional yang diadakan pada tahun ini. Karena bisa mengumpulkan kembali berbagai karakter dan memiliki satu visi yang sama untuk perubahan di Di Indonesia. Indonesia. Dan berkaitan dengan festival, kami dari Turun Tangan Kota Kendari, alhamdulillah kami dipercaya sebagai panitia Oke. partisipan ya. Ya, panitia partisipan. Pendukung lah ya, Pendukung. betul. Oke. Kami diberikan tanggung jawab di tim logistik. Oke. Jadi kami bekerja kurang lebih 2 hari sebelum kegiatan itu kami sudah bekerja. Dan pada saat penampilan sebelum seminar kebangsaan yang dibawakan oleh Mas Anies, kami tampil musikalisasi puisi. Dan kebetulan kami dari Turun Tangan Kendari juga ikut tampil juga di kegiatan tersebut. Betul. Jadi itu salah satu bentuk kesyukuran bagi kami sebagai relawan daerah bisa muncul di kegiatan nasional dan itu bisa dinonton oleh teman-teman ratusan relawan yang ada di Jakarta. Betul. Dan tidak hanya di Jakarta ya, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia melihat Iya, penampilan betul. kita, Karena kemarin kita sempat juga streaming di podcast Pejuang. Oh, jadi kan bisa disaksikan seluruh Indonesia, semua kalangan gitu, kayak nggak cuma anak turun tangan, turunan daerah atau pusat, tapi seluruh warga Indonesia. Turut bangga pasti ya. Iya, Pasti. Ini Iya. kebanggaan Turun Tangan daerah Kendari juga. Kendari. Iya, Jadi, pasti. Tapi kalau boleh mengulas ke belakang sedikit. Nah, Kak Agung dan Kak Jasman join di Turun Tangan ini sejak kapan dan kenapa sih menarik banget kayaknya untuk ikut turun tangan? Apakah ada sesuatu hal yang menginspirasi kah di sini gitu kan, atau seperti apa kira-kira? Saya dulu. Boleh, silakan. Kalau saya itu mungkin saya tarik ke belakang lagi ya. Boleh. Pada tahun 2023 bulan Februari itu Mas Anies setelah menjabat gubernur Jakarta, DKI Jakarta, beliau mengadakan program Bawa Ide. Oke. Nah, program Bawa Ide itu ada kurang lebih 100 pemuda perwakilan pemuda se-Indonesia dari semua provinsi ya. Nah, kebetulan Sulawesi Tenggara itu perwakilannya saya. Waduh, keren banget. Tepuk tangan teman-teman. Oke. Pada saat kegiatan itu saya mulai terinspirasi dengan sosok Mas Anies. Oke. Dan saya belum tahu itu gerakan apa saja yang dibuat oleh Anies, baik itu dari komunitas, organisasi ataupun instansi yang ada di Indonesia. Dan setelah ikut kegiatan itu saya pernah mendapatkan info bahwa beliau pernah membentuk gerakan Indonesia Mengajar. Betul. Gerakan Indonesia Menyala, terus gerakan Turun Tangan. Betul. Nah, pada tahun yang sama 2023 itu pada bulan Agustus kalau tidak salah, kebetulan juga ada momen politik Pilpres. Iya. Nah, kami juga tertarik di situ. Oke. Saya tertarik bergabung di Turun Tangan. Aktivasi kembali Turun Tangan Kota Kendari. Karena sebelumnya itu pernah ada Turun Tangan Kota Kendari 2015. Tapi hanya terbentuk, orangnya ada tapi tidak aktif, tidak berdampak lah, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dan kebetulan pada saat itu ada beberapa teman-teman dari Kota Kendari kami aktivasi. Dan saya sempat ikut gathering nasional di Yogyakarta. Tahun 2024 ya? 2023. 2024 apa 23? 23. 23 ya? Iya. Oh iya benar 2024 itu Pilpres sibuk itu ya. Iya. Betul. Nah, setelah Gatnas ada beberapa kegiatan yang kami lakukan di Kota Kendari. Baik itu di bidang lingkungan, pendidikan dan lain sebagainya. Dan 2024 sempat vakum karena orang-orangnya kan sudah lari sebagian. Iya. Karena kita tidak tahu tujuan ke depan berkomunitas atau berorganisasi, kita tidak tahu tujuan di balik orang bergabung itu kan ada kepentingan politik, kepentingan betul. Ya, banyak kepentingan mereka ya. Akhirnya 2025 kami aktivasi kembali. Oke. Untuk Turun Tangan Kota Kendari. Dan ketemulah dengan beliau, koordinator umum Turun Tangan Kendari. Mungkin bisa cerita kenapa bisa bergabung di Iya, Turun Tangan kenapa Kendari. sebagai koordinator umum. Dan teman-teman pejuang perlu tahu sebenarnya di sini Kak Agung koordinator umum dan Kak Jasman ini sebagai Dewan Pembina Turun Tangan Kendari khususnya. Nah, kalau Kak Agung sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Kak.
di sini saya ingin menceritakan sedikit kenapa sampai saya gabung di komunitas turun tangan Kendari. Di sini Kak, sebenarnya saya pribadi bukan asli Sulawesi Tenggara atau bukan asli Kendari. Saya itu pendatang dari Maluku Utara, dari Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Dan dimana waktu saya datang pertama kali ke kota Kendari itu Kak, sebenarnya tujuan saya ingin mengikuti sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. Tetapi di saat itu saya bimbel, selesai bimbel, pada saat tes tidak lulus. Nah, di saat tidak lulus itu saya berpikir lagi, saya bilang, ya Allah, di mana tempat yang harus saya jalan dan di mana harus tempat yang dimana saya harus berdampak terhadap masyarakat. Karena pada saat saya datang di kota Kendari, saya melihat orang-orang jalanan atau masyarakat sekitar banyak yang mulung-mulung di jalan, ada yang ambil makanan-makanan bekas. Di situ saya merasa, ya Allah, saya harus berdampak dan saya harus mengikuti komunitas yang dimana harus membantu mereka. Jadi saya ikut, saya cuma niatkan saja Kak, niatkan. Tetapi di situ saya jalan tanpa arah, tidak tahu mau kemana. Saya nongkrong, habis itu pertama saya ikut itu lembaga kesejahteraan sosial. Di situ lembaga pertama yang saya ikut untuk kegiatan sosial. Di situ saya ikut lembaga itu, saya membantu masyarakat di situ dengan cara melihat bantuan-bantuan PKH dari dinas sosial. Dinas sosial yang dimana pastikan kebanyakan banyak yang manipulasi data-data masyarakat. Mereka manipulasi, ada yang penerimaan bantuan PKH, mereka yang tidak layak mereka kasih layak. Di situ banyak yang mengeluh, banyak ibu-ibu, banyak sekali penerima bantuan, mereka mengeluh ke saya. Nah, kenapa bantuannya kita dihapus? Nah, di sini kenapa kita ini tidak mendapatkan bantuan? Dari situ saya kasih tahu kepada pembina saya atau mentor saya yang bernama Kak Sumarlin. Di situ saya katakan, Kak, gimana kalau bantuan-bantuannya mereka ini dihapus? Harus kita ajukan ke pemerintah pusat atau Kementerian Sosial supaya sesuai ini data-data ini mereka diganti. Tidak manipulasi data, karena harus kita berpikir bahwa kita itu hidup jangan cuma mau makan sendiri saja. Nah, dari situ saya ikut duluan itu lembaga kesejahteraan sosial. Di situ saya jalan juga, ada Kak Agung Darmawan atau kakak-kakak yang dari senior mereka katakan ke saya, Agung, ini ada komunitas kami, mau ikut tidak? Saya tanya juga komunitas apa. Di situ Kak Agung sampaikan, Agung Darmawan dia sampaikan komunitas Gerakan Turun Tangan Kendari. Sebelum saya ikut itu saya tanya juga, Kak, kira-kira itu komunitas apa yang ingin saya ikut. Di situ Bang Hari sama Bang Agung Darmawan mereka cerita ke saya bahwa itu komunitas yang dimana bisa berdampak aktif terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ya langsung saya pas baru datang itu dari Maluku Utara, saya baru datang ke Kendari. Langsung ditelepon sama mereka, sini dulu Gung, ada rapat dengan pembina, dewan pembina sama steering komite. Saya pikir pas saya datang saya dijadikan anggota, tetapi sudah diskusi antara senior pembina. Dan di situ datang ketemulah Bang Jasman. Ketemu Bang Jasman di ruang diskusi itu. Mereka tanya, Gung, kamu mau tidak menjadi koordinator umum atau ketuanya Turun Tangan Kota Kendari? Di situ saya kaget juga Kak. Saya berpikir, kenapa saya dari daerah terpencil di Kabupaten Kepulauan Sula, padahal ada turun tangan di Sula. Sebelum itu Kak, ada turun tangan di Kabupaten Sula Maluku Utara. Tetapi saya tidak tahu bahwa di situ ada. Jadi belum aktif juga di sana. Dan saya bersyukur juga putra daerah dari Maluku Utara datang di daerahnya orang di Sulawesi Tenggara, bisa menjadi koordinator umum dan bisa berdampak di daerahnya orang.
jadi di situ saya ketemu Bang Jasman. Di situ mereka katakan, bisa tidak kamu menjadi koordinator umum? Saya katakan, oh iya Kak, saya boleh, tetapi saya belum pernah menjadi seorang ketua. Pernah saya menjadi seorang koordinator, tetapi di situ koordinator bidang keagamaan waktu OSIS. SMA. Iya, waktu SMA saya Oke. pernah jadi koordinator di bidang keagamaan sebagai di situ di OSIS. Langsung semua itu mereka katakan, langsung saya terima. Saya bilang iya Kak, boleh. Iya. Saya ingin jadi koordinatornya. Yang penting dibimbing saya. Iya. Bimbing. Arahin. Iya, gitu. arahin. Betul. Kemana harus saya melangkah dan di mana harus kita bantu itu masyarakat yang membutuhkan. Oke. Karena saya juga baru Kak, baru memimpin menjadi seorang ketua. Oke. Ya alhamdulillah di situ ketemu dengan Bang Yasman. Ya, di situ langsung saya terima, langsung kita cari wakil-wakilnya. Betul. Pengurusnya. Bentuk Iya. struktur yang Iya, lengkap ya. struktur yang lengkap. Betul. Itu pertama baru wakil. Oke. Besoknya itu langsung Bang Jasman mencari wakil, habis itu mencari sekretaris, karena saya tidak tahu, saya ditugaskan cari anggota, tetapi Iya. saya belum kenal siapa-siapa Kak. Iya, karena dari rantau Iya, ya, ke dari kota rantau. orang gitu, Jadi betul kalau betul. saya ke kota orang itu saya Iya. niat ingin tes saja, ingin ikut CPNS, tapi iya. belum rezeki. Jadi Rezeki, saya betul. bilang yang penting saya berdampak dulu kepada Iya. masyarakat. Betul betul. Iya. Oke. Sungguh luar biasa sih teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Agung gitu. Jadi ya emang sebelumnya turun tangan daerah itu banyak banget di berbagai daerah provinsi. Tapi memang salah satunya kayak Kendari kan belum diaktifasi. Alhamdulillah sudah ada teman-teman yang bisa aktifasi kembali turun tangan Kendari, dan teman-teman bisa ikut ke Jakarta, bertemu dengan sosok Pak Anies Baswedan, bisa berelasi, bisa berdiskusi lebih banyak, karena memang turun tangan ini adalah wadah pemuda, teman-teman muda gitu ya, dari berbagai daerah, dari berbagai bertoleransinya di sini ada, agama apapun bisa diterima. Jadi kita tidak memandang suku, tidak memandang agama segala macam, kita berkumpul. Nah, bagusnya juga Kak Agung sudah langsung berani gitu sebagai koordinator umum, dan hebatnya langsung bergerak gitu menuju Jakarta ya. Walaupun mungkin belum setahun ya Kak. Belum setahun. Baru 4 bulan. Ya, itu salut banget pemirsa, teman-teman semua ya. Oke. Nah, kira-kira sebagai koordinator umum, teman-teman sudah memiliki program tadi kan sebagai bentuk awalan tadi ada program lingkungan, berbagai 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 kegiatan baik lingkungan, pendidikan mungkin. Nah, sekarang ini teman-teman kira-kira memfokuskan di bidang apa untuk program kedepannya, mungkin rencananya bisa kira-kira seperti apa? Oh ya, kalau untuk saya Kak, saya sebagai koordinator umum, saya itu lebih fokuskan itu kepada bidang sosial. Sosial, karena dimana saya berpikir di luar sana banyak yang membutuhkan bantuan. Jadi untuk turun tangan Kota Kendari Kak, saya ceritakan. Jadi programnya itu alhamdulillah kemarin pada saat bulan Ramadan itu saya baru menjabat, belum sampai 1 bulan. Belum ada SK. Belum ada SK? Iya. Belum ada SK, kepengurusan pun belum ada, barusan 5 orang Kak pengurusnya. Waduh, sedikit sekali ya 5 orang ya, betul. Barusan 5 orang Kak. Tetapi saya katakan kepada pembina, kakak pembina Kak Jasman sama Kak Agung dan Kak Hari. Di situ saya katakan, Kak, bisa tidak kita bikin program ini di bulan Ramadan? Karena momentum Ramadan ini. Betul. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan Kak. Betul, jadi di situ saya bikin berbagi takjil. Di situ dari 5 orang pun berbagi takjil dan berbagai sumbangan di panti asuhan Al Mukminin Muhammadiyah Kota Kendari. Betul. Di situ Kak, waktu saya pertama kali itu membagi takjil itu tidak ada dana sepeser pun yang kita belum kita dapatkan. Tetapi saya katakan di teman-teman katakan ke saya, teman-teman pengurus, Pak Ketua atau Pak Koordinator, ini kita mau adakan kegiatan, tetapi belum ada dana ini yang kita pegang karena baru bentuk ini kepengurusannya kita Pak Ketua. Tetapi saya katakan di teman-teman, tidak usah kita pikirkan tentang dana.
karena dana itu pasti akan ada. Iya, Yang penting niatnya kita dulu untuk berbuat. betul. Segala sesuatu ya dimulai dari niat Jadi, dulu. betul, setuju. Jadi saya niatkan ya Hamin 2 sebelum kegiatan itu di panti asuhan itu tidak ada dana tapi Oke. alhamdulillah ada. Hamin 2 itu sebelum itu saya duduk, saya berpikir, ya Allah, di mana dana ini akan saya dapatkan, di mana sedangkan sudah Hamin 2 sebelum kegiatan ini belum ada dana sepeser pun. Iya, Jadi Mas, saya iya. berdoa saja. Saya duduk langsung ya di mana Hamin 1 sebelum kegiatan. Alhamdulillah Kak. Iya. Di situ saya tidak tahu dana dari mana, kan saya bagi pamflet Iya. di sosial media, di Disebarkan, Instagram, ya. Instagramnya Kendari Turun Tangan, Instagram pribadiku, saya bagikan, suruh pengurus yang 5 orang itu bagikan. Iya, sebar Nah, luas. jadi alhamdulillah di situ saya bagikan, ada orang baik. Di situ mereka chat saya, Assalamualaikum Pak Ketua, ini dana masuk ini. Alhamdulillah Pak Ketua, ini ada dana masuk di sini. Jadi alhamdulillah dana yang terkumpul itu sekitar 3 juta. Alhamdulillah. Sebelum itu padahal saya sudah pikiran sekali itu Kak. Iya. Saya tidak tahu apakah saya akan jalankan program atau tidak. Iya, karena pertama kali program ya. Iya, pertama Betul, kali. Oke. Dalam satu bulan saya adakan 2 program alhamdulillah. Dalam program sosial. Iya, di bulan Ramadan. Iya, di bulan Ramadan itu. Jadi saya berpikir ya segala sesuatu itu jangan dulu kita gampang untuk menyerah. Betul. Kalau kita menyerah tidak akan sampai pada tujuan itu Kak. Betul. Jadi saya arahkan dari 5 orang itu ya biarpun 5 sedikit, tapi kalau kita berbuat baik pasti akan ada hikmah di balik semua itu Kak. Dan pasti dilancarkan jalannya gitu ya. Iya, Betul, Kak. karena niat kita kebaikan untuk sesama gitu ya Iya. Kak Jasman. Nah, Kak Jasman sebagai pembina melihat Kak Agung yang benar-benar belum ada sertifikat SK, tapi sudah semangatnya tuh sudah membara gitu kan, dan bahkan dapat satu hari bisa mendapatkan donasi 2-3 juta ya. Iya. Gimana menurut Kak Jasman sebagai Dewan Pembina, bangga banget nggak tuh? Ya, saya sebagai harusnya bukan Dewan Pembina ya. Iya. Kalau biasa kami di Kendari itu kami sebut sebagai steering committee. Steering committee, Yang membimbing teman-teman Iya, pengurus, oke, terutama membimbing. koordinator umum. Iya. Nah, saya melihat Agung sebagai koordinator umum itu memang yang pertama interaktif Oke, kepada siapapun, baik itu tukang becak, baik. tukang gorengan, Hmm. bahkan pengamen, pengemis, Hmm. pasar, semua itu dia ajak ngobrol. Oke. Jadi tidak memandang label masyarakat itu siapa, yang penting manusia ketemu ngobrol bersama, apa keluhannya, meskipun dia tidak bisa bantu dia tanya keluhannya apa. Iya. Nah, itu mungkin salah satu kelebihannya Agung. Terus Oke. dia bisa berteman dengan siapapun, baik itu pejabat ataupun siapapun yang dia ketemu, dia aja ngobrol. Oke. Jadi itu yang pertama, itu modal semangat pertama, itu semangat untuk berorganisasi itu kan harus modal pertama harus berinteraktif, Iya, betul. berinteraksi dengan siapapun. Kalau misalnya kita membatasi diri, Iya, bagaimana susah. kita mengembangkan organisasi atau komunitas? Betul. Sedangkan diri kita membatasi diri, misalnya Iya, gitu. betul. Yang kedua, dia mau dibimbing. Oke. Jadi tidak semua kan dari awal dia bisa mengambil amanah sebagai koordinator umum dengan syarat harus dibimbing. Iya. Nah, dengan itulah kami sebagai steering committee di Kendari itu ada 4 orang. Oke. 5 orang. Oke. Saya, terus Kak Hari, Mm-mm. Kak Agung Darmawan, Kak Iqbal dengan Kak Cikal. Nah, Kak Cikal ini yang kami anggap sebagai senior kami lah karena lebih tua. Nah, jadi nasihat-nasihat dari teman-teman steering itu didengar oleh Agung sebagai koordinator umum dan dilaksanakan. Dan kemarin banyak juga kegiatan ya Agung. Iya, Sampai ada kolaborasi festival budaya. Nah, itu kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Dan turun tangan satu-satunya komunitas di Sulawesi Tenggara yang berkolaborasi di kegiatan tersebut, dan itu didanai oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Keren banget. Iya. Tepuk tangan sekali lagi. Aku nggak apa ya, saya tuh nggak expect gitu loh. Iya. Setelah aktivasi belum sampai, mungkin ya ada anggota dan SK belum setahun, tapi teman-teman tuh udah bergerak dengan banyak program. Iya.
tanpa berpikir kita ada dananya apa enggak ya gitu ya. Karena memang yakin aku setuju kalau dana uang materi itu akan ada ketika memang kita niat baik, Niat baik. betul, berjalan dengan lancar. Iya, kegiatan festival budaya itu dihadiri oleh wakil gubernur, Dirjen Oke. Kementerian Hukum. Hukum, Dirjen Kementerian Kebudayaan. Oke. Itu terus Balai Pelestarian Kebudayaan dari Makassar. Oke. Dan itu memang kegiatannya besar dan Agung di momen kegiatan tersebut penyerahan hadiah di setiap lomba kurang lebih hampir 10 lebih, hampir 20 lomba itu. Penyerahan hadiah Agung sebagai koordinator umum, sebagai ketua organisasi komunitas juga dilibatkan. Jadi nama turun tangan di Kota Kendari itu booming di kabupaten lain karena Waduh. kegiatannya bukan di Kendari. Iya, bukan di Iya Kendari. Di iya. Kabupaten Muna itu Keren beda pulau. Oke. Beda pulau. Jadi secara langsung Oke. terangkat di media nama turun tangan. Iya. Kami kolaborasi dengan 21 media kemarin. 21 media. 21 media lokal. Siap. Oke, Dan mantap. alhamdulillah turun tangan di Kendari dikenal oleh semua kalangan masyarakat, Iya. terutama anak muda. Anak muda, betul. Dan memang harapan kita semua harus berdampak dimanapun berada sebenarnya gitu ya. Tapi ya kita sebagai anak daerah mewakili lah turun tangan Kendari. Sebenarnya nggak harus di Kendari berdampak, tapi di sekitar Kendari juga pun Betul. kita bisa berdampak. Salah satunya bisa kolaborasi dengan pemerintah. Nah mungkin nanti akan ada rencana lagi nggak untuk kolaborasi pemerintah atau dengan program atau komunitas lain gitu? Iya. Atau untuk fokus dulu nih untuk berdiri sendiri, fokus ke program utama teman-teman di Kendari Kemarin ke depannya? selesai rapat kerja kayaknya turun tangan kemarin. Mungkin Oke. Agung bisa jelaskan Boleh, silakan. hasil rapat Seperti kerjanya, apa? mungkin yang beberapa poin itu yang dilaksanakan. Kan ada 5 bidang turun tangan. Oke, benar. Mungkin Agung bisa jelaskan itu. Ya Kak, kalau kemarin kan saya baru selesai raker dengan teman-teman pengurus. Oke, Di situ kan ada 5 bidang di komunitas Turun Tuntang Kendari. betul. Yang pertama ada bidang sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sama media dan publikasi. Nah, politik tidak masuk. dulu. Ya, Oke. Kan harusnya politik ya. Iya, politik, karena memang di awal turun tangan masa juga mencanangkan politik juga masuk. ya. Tapi tidak masalah sebenarnya teman-teman di daerah juga. Berdasarkan persoalan di daerah. Iya, masing-masing. betul, menyesuaikan problematik di daerah. Oke. Yang di sosial itu alhamdulillah di sekian semua program yang raker kemarin sudah terlaksana di sosial. Oke. Pendidikan juga ini insya Allah kami dari komunitas Turun Tangan Kendari ingin mengadakan seminar pendidikan. Oke. Di mana kemarin saya sudah koordinasi dengan koordinator bidang pendidikan untuk bikin konsepnya gimana ini. Habis itu untuk mengabdi juga kepada masyarakat, Oke. untuk melihat daerah-daerah terpencil bukan hanya di Kota Kendari, untuk kita adakan Seminar. seminar atau turun tangan Kendari mengajar Oh, oke. di daerah terpencil untuk Oke. pengabdian masyarakat. Oke. Dan ada juga lingkungan. Lingkungan itu kemarin sudah terlaksana juga untuk aksi bersih-bersih, clean up action. Di situ juga kemarin clean up action, alhamdulillah saya juga berkolaborasi bersama 12 organisasi di Kota Kendari untuk adakan aksi bersih-bersih di Kadia di Talia, Kelurahan Telia, Kota Kendari. Oke, itu di daerah pantai atau daerah sungai? Daerah pantai. Daerah Kan? pantai. Iya, Pesisir ya, betul. Oke. Dan ada juga lingkungan itu kita ingin bikin kemarin sarannya teman-teman kepada saya, kita bikin bak sampah. Ya, program bikin bak sampah, tapi itu semoga insya Allah ada rezeki. Pasti, amin. Amin. Saya ingin adakan itu juga, bak sampah, untuk supaya bagaimana sebelum saya selesai sebagai koordinator umum, program-program yang sudah saya susun insya Allah terlaksana semua. Dan situ ada kesehatan. Ya, kesehatan ini Kak belum terlaksana karena di sisi lain di bidang kesehatan itu belum ada anak-anak kesehatan. Di sisi lain ini kemarin saya sudah komunikasi dengan HMJ keperawatan di Universitas Mandala Waluya, Kota Kendari. Oke, kampus kamu kah itu? Bukan, beda. Oke. Itu kampus kesehatan. Kampus kesehatan khusus ya? Iya. Oke, siap-siap. Kayak politeknik kesehatan gitu ya? Iya. Oh, Kesehatan. Macam itu. Di Oke. situ HMJ keperawatan saya bicara ke mereka untuk bagaimana kita adakan kegiatan pemeriksaan
kesehatan gratis. Dan Nas itu ingin kolaborasi dengan PMI untuk donor darah. Siap. Itu program yang dimana sarannya teman-teman untuk saya masukkan. Dan sunatan massal. Sunatan massal. Di situ insya Allah saya ingin laksanakan juga. Di situ mungkin, dan media itu, di media mungkin nanti mau bikin pelatihan videografis, desain. Ya, di situ insya Allah saya pulang, saya akan untuk arahkan teman-teman untuk kita melaksanakan program tersebut, Kak. Iya. Berarti dari semua bidang ini teman-teman udah menyiapkan banyak program ya. Banyak program. Satu bidang pun bisa 3 program. Tadi kayak kesehatan, sunatan massal, donor darah segala macam, pendidikan juga. Saya tertarik sama pendidikan untuk pengabdian sih. Mungkin nanti saya bisa ke sana kali ya untuk bantu ke Kendari selama bisa, nggak mungkin 1 hari 2 hari kan kalau pengabdian biasanya ya. Berminggu-minggu, mungkin bahkan 1 bulan gitu kan, karena memang ya kita tahu di pelosok daerah nggak semua pendidikannya bagus dan memadai kan. Justru itu kita harus berdampak anak muda ini memberikan fasilitas ke mereka. Nah, oke, tadi kan kita udah bahas program. Berarti sekarang udah ada struktur yang tetap gitu ya, yang apa ya, struktur yang koordinatornya sudah ada masing-masing di bidang segala macam. Nah, itu tadi teman-teman gimana skema rekrutmen, terus gimana teman-teman juga mengelola relawan-relawan ini supaya loyal gitu ya loh sama turun tangan Kendari. Kan kita nggak tahu kalau relawan kan tidak dibayar ya. Relawan tuh tidak dibayar karena memang sebagai relawan ya kita berbuat tanpa berharap imbalan. Nah, teman-teman sendiri kira-kira gimana nih mengelola relawan-relawan ini supaya tetap loyal sama turun tangan Kendari, terus berjalan satu visi dan misi gitu. Seperti apa kira-kira? Kalau yang saya lihat yang ada di kepengurusan turun tangan Kendari yang baru ini, meskipun tiada kegiatan mereka kumpul terus, nongkrong. Oke. Nongkrong. Oke. Jadi 1 minggu itu kan organisasi di Kendari itu banyak. Ada HMI, PMI, GMNI, IMM, terus organisasi paguyuban, organisasi daerah, komunitas-komunitas. Nah, kebiasaan organisasi di sana itu mereka buat kegiatan malam itu bazar. Bazar warkop, ada dialog interaktif. Nah, kebiasaannya turun tangan diundang terus. Jadi pengurus-pengurus dihadirkanlah di bazar itu. Mereka bercerita, berdiskusi di situ. Mungkin kalau nilai yang kita dapatkan dari perkumpulan mereka setiap malam itu hampir setiap malam lah. Itu mempererat emosional antar pengurus dan relawan. Pengurusnya mereka ini kalau tidak salah 15 orang kayaknya. 15 orang dan relawannya kurang lebih 30. Jadi mungkin Agung bisa jelaskan tantangannya bagaimana? Iya, tantangannya seperti apa kira-kira? Relawan selama menjadi koordinator umum yang baru. Iya, karena yang terjun langsung kan Kak Agung ya, Kak, kami gitu sebagai kan. pengamat saya. Iya, pengawas ya. Betul. Kalau ada masalah ayo didiskusi sama pembina gitu kan. Nah, dari Kak Agung gimana nih melihat struggle ketantangannya gitu kan di lapangan? Kalau menurut saya, Kak, tantangan pada saat kegiatan itu di lapangan, tantangan itu di anggota sebenarnya, karena kita tidak tahu sifatnya teman-teman. Jangan sampai saya atur di contohnya sebagai koordinator bidang, contohnya itu Ersin, kau di sini dulu, nanti kau wakilkan saya ada kegiatan ini. Dan di situ Ersin itu siapa? Ersin itu sebagai apa? Wakil koordinator umum. Oh, wakilmu berarti ya. Oke, partner kamu harusnya kan ya. Contohnya kalau saya ada kegiatan luar itu saya sering disuruh dia wakilkan. Kita ada teman-teman yang lain. Karena tantangan terbesar itu adalah teman-teman punya hati untuk bergerak. Kemauan. Karena kalau saya percuma saya bilang, tapi saya kembalikan kepada mereka dulu. Mereka mau dengar saya atau tidak. Betul. Ya, karena kan seperti yang Kakak bilang, relawan tidak dibayar sepeset pun. Betul. Kalau saya pribadi, Kak, untuk saya tidak berpikir bahwa saya dibayar atau tidak. Pernah saya dibilang juga, ditanya sama teman-teman saya, entah teman kampus, teman di sekitar saya, mereka katakan, Agung, kamu ikut komunitas atau organisasi itu, kamu dibayar atau tidak?
saya katakan saya tidak dibayar. Tapi ada yang bilang juga, kenapa kamu tidak dibayar? Kamu mau ikut itu komunitas organisasi yang dimana buang-buang waktumu, Iya. buang-buang tenaga. Tenaga. Ya, Oke. lalu saya bilang juga kepada teman-teman, saya bilang, teman-teman, kalau saya tidak melihat dari saya dibayar atau tidaknya, tetapi saya melihat dari hati saya, kalau memang tergerak untuk masyarakat, saya tidak melihat uang sepeser pun. Iya. Karena uang itu adalah tipu daya yang ada di dunia ini. Dunia, betul. Tipu daya, uang bisa tipu kita, karena bisa bikin kita lupakan dunia. Betul. Jadi buat apa saya hidup di dunia kalau saya Tidak bermanfaat. tidak bermanfaat Tidak bagi berdampak. tidak Iya. berdampak, tidak bermanfaat kepada masyarakat atau kepada umat. Karena saya cuma berpatokan di saya punya di saya punya moto hidup cuma satu, Kak. Itu khairunas anfahu linnas, yang dimana si baik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat Bermanfaat kepada bagi- orang lain. Betul. Jadi saya tidak perlu untuk dibayar. Jadi saya cuma arahkan anggota-anggota, jangan kita berpikir kita dibayar, tetapi kita harus berpikir masyarakat yang dimana membutuhkan bantuan, Kak. Gitu. Tantangan saya cuma itulah. Iya. Anggota punya hati yang harus Betul. mau berbuat. Loyalitas. Iya, mau gitu. bergerak. Betul, karena memang tadi betul banget kata Kak Agung, semua orang kan beda karakter Iya. dan mempunyai kepentingan masing-masing ketika join di organisasi atau komunitas ini kan, salah satu turun tangan. Karena kita nggak tahu, mereka mungkin entah mencari kesibukan supaya tidak bosan aja kan, ataukah memang cuma ikut-ikutan, kita Iya. tidak tahu. Tapi ya itulah sih, harusnya kan memang benar dari awal, teman-teman pasti tahu nilai-nilai yang ada di turun tangan tuh apa sih yang dibawa gitu kan. Teman-teman pasti turun tangan sudah kolaborasi atau diskusi sama turun tangan pusat, nilai-nilai dan gagasan-gagasan apa yang sebenarnya dari pusat itu mengutamakan nilai-nilai itu dan disebar ke turun tangan daerah gitu kan. Nah, sebenarnya nilai-nilai itulah yang nanti akan ada pasti orang-orang yang benar-benar satu visi dan misi sama kita di turun tangan gitu kan. Iya. Jadi ya biarkan mereka yang benar-benar tidak semaunya mau datang atau enggak gitu kan, biarkan saja karena itu proses bagian dari mereka gitu kan. Yang penting kita fokus dengan apa yang kita mau perbuat, kita menjaga orang-orang yang di sekitar memang mau berbuat dengan tujuan sama. Walaupun kecil, misalnya 15 orang pengurus, tadi seperti yang di awal diceritakan 5 orang, tapi itu langsung berdampak, itu lebih bermakna daripada banyak orang tapi bergeraknya ya tidak membawa dampak, jadi percuma gitu kan. Iya. Bahkan 3 orang pun saya siap untuk gerak. Betul. Biarpun saya sendiri 2 orang 3 orang, saya katakan saya bisa bergerak. Karena apa? Tidak perlu banyak orang. Soekarno saja dia katakan saya butuh 10 pemuda untuk goncangkan dunia. Sedangkan 3 orang saja saya sudah merasa ya Allah sudah sangat bersyukur. Yang penting sudah bisa kita berbagi tugas untuk berdampak terhadap sesama, Kak. Betul. Nah, sejauh teman-teman melaksanakan program, tantangannya sudah ada, struktur organisasinya sudah lengkap. 2025 sudah mau berakhir kan teman-teman ya. Jadi ini saatnya teman-teman bergerak di 2026 yang dimana program-program yang teman-teman harus jalankan dari 5 bidang ke depannya gitu kan. Harapannya kira-kira 2026 untuk turun tangan Kendari khususnya ke depan seperti apa teman-teman? Kalau dari saya, harapan saya semoga turun tangan, kan saya ini masa jabatan saya, Kak, di SK itu keluarnya di tanggal 1 Juni 2026. Di situ 2025 tahun keluar. ini. Jadi nanti masa jabatan saya selesai juga 1 Juni 2026. Jadi harapan saya semoga sebelum masa jabatan saya selesai, saya bisa membawa turun tangan Kota Kendari lebih aktif, berdampak dan terlibat terhadap masyarakat yang dimana membutuhkan. Dari semua program-program yang saya susun dengan teman-teman, semoga insya Allah bisa terlaksana dengan lancar, tidak ada halangan atau kendala apapun yang ada di program gerakan turun tangan Kendari ini, Kak. Dari Kak Jasman mungkin? Ya, harapan saya sebagai steering committee turun tangan Kota Kendari itu
semua yang telah bergabung di turun tangan, baik itu pengurus atau relawan, itu bisa sama-sama bergerak, berdampak dan bermanfaat. Karena kan dalam tingkatan perkaderan di turun tangan itu ada 4. Relawan, pegiat, penggerak dan pemimpin. Betul. Nah, yang kebanyakan di turun tangan daerah kota Kendari itu karena masih baru, semua ini hanya sebagai relawan. Belum ada yang bisa mengkonsepkan kegiatan, belum bisa dikasih tanggung jawab dan itu bisa selesai sampai dilaksanakan sampai maksimal. Jadi karena tantangan kita yang terbesar adalah mereka ini masih relawan dan hanya ikut arahan, jadi harapannya Agung bisa mencetak kader terbaiknya supaya Agung bisa diteruskan dengan generasi yang terbaik, regenerasi. Terus saya berharapnya Agung itu setelah berturun tangan Kendari, dia lahir sebagai pemimpin, baik itu di organisasi ataupun di jabatan-jabatan organisasi lain yang ada di kota Kendari maupun di daerahnya sendiri di Maluku. Jadi harapannya seperti itu. Harus tetap berdampak dimanapun kita berada dan kapanpun. Dan yang paling penting itu regenerasi. Jangan sampai nanti setelah ini off lagi, harus aktivasi ulang lagi, gitu kan? Capek lagi, betul kan? Karena kita sudah membangunnya dari awal kan, gitu. Maksudnya bukan dari awal banget, tapi sudah aktivasi kembali. Berarti artinya kita sudah ada komitmen untuk konsisten berdampak gitu kan di daerah masing-masing. Dan turun tangan ini pastinya nilai-nilainya yaitu jadi tagline itu adalah think big, start small, act now. Nah, benar banget. Jadi teman-teman tadi kan sudah sudah sesuai dengan tagline turun tangannya itu think big, start small, act now. Itu dari mulai programnya yang berapa orang gitu kan, dan hal-hal kecil dilakukan, melihat masalah-masalah di lingkungan sekitar, itu sudah sangat bagus sekali. Dan saya pribadi pun yang belum pernah ke Kendari, sudah kayak maksudnya hal-hal kecil ini tuh kita nggak harus nggak harus menunggu banyak orang untuk berkumpul berbuat, tapi minimal dari diri kita sendiri gitu kan. Nah, sebelum kita ke sesi akhir, saya mau tanya dan pengen tahu sih sebenarnya ada siapa sih sosok inspirasi di balik teman-teman yang kenapa harus bergerak gitu kan, apalagi di turun tangan. Kira-kira siapa dari Kak Agung misalnya? Tokoh inspirasi di selama berturun tangan. Ya, kalau dari saya, sosok tokoh inspirasi saya sebenarnya yang saya fans atau saya idamkan itu Pak Anies. Pak Anies Baswedan, yang dimana Pak Anies itu kerjanya itu untuk masyarakat itu dari hati. Jadi di situ saya melihat Pak Anies, bahkan saya pun tidak nyangka Kak bahwa saya akan ketemu dengan Pak Anies Baswedan kemarin pada saat itu. Dan saya kasih cenderamata oleh-oleh dari Kota Kendari, kacang mente khas Sulawesi Tenggara kepada Pak Anies. Di situ salah satu kesyukuran Kak yang saya dapat, karena waktu saya di Maluku Utara pun tuh Kak, setiap saya buka Instagram, setiap saya buka YouTube, saya melihat itu Pak Anies saja, Pak Anies terus saya lihat. Dan saya niatkan, ya Allah, kapan saya bisa ketemu ini Pak Anies. Itu pada saat tahun 2023 di saat saya SMA kelas 3. Masih SMA. Ya, masih SMA. Itu saya sudah sangat idamkan Pak Anies. Berarti kamu udah tahu lama sosok Pak Anies ini ya? Iya, sudah lama. Dari Pak Anies mencalonkan presiden itu. Sudah saya niatkan memang bahwa saya harus menjadi sosok seperti Pak Anies. Yang dimana tidak pernah ada kata lelah dan tidak pernah lelah untuk berjuang dan berdampak terhadap masyarakat. Jadi saya niatkan saja, saya bilang ini pasti saya 1-2 tahun atau 3 tahun ke depan pasti saya ketemu Pak Anies secara tatap muka. Dan alhamdulillah saya niatkan tahun 2023 sebelum Pilpres. Alhamdulillah setelah Pilpres tahun 2025 saya ketemu, dan di situ doa-doa saya dijabah Allah untuk ketemu Pak Anies. Sosok sang inspiratif yang dimana saya idam-idamkan untuk ketemu. Akhirnya ketemu di turun tangan ini. Di turun tangan Kendari ini. Meskipun di kabupaten saya, Kabupaten Sula, ada turun tangan Sula, tetapi belum aktif. Di situ saya rasa
kenapa saya dari daerah terpencil sebenarnya Kak, di Kepulauan Sula itu daerah yang sangat-sangat terpencil. Di pelosok Maluku Utara. Di situ banyak orang-orang yang kurang mampu. Disitulah saya berniat bahwa saya keluar dari daerahku. Saya tidak boleh membawa kosong. Tetapi saya keluar dari daerahku, saya usahakan saya pulang harus membawa hasil yang terbaik untuk daerahku Kak. Jadi saya berproses pelan-pelan karena segala sesuatu itu berproses dulu, tidak mungkin tercapai. Instan. Ya, tidak mungkin instan, betul. Semua itu jalani dulu Kak. Iya, Ya, instan saja harus pakai harus proses. iya, mie instan aja harus rebus, cari air dulu, hidupin kompor kan. Jadi itu sosok tokoh inspiratif Betul. yang saya idamkan adalah Pak Anies Baswedan. Oke, keren sekali teman-teman pejuang. Oke, nah dari Kak Jasman kira-kira siapa sosok inspiratif yang benar-benar membuat akhirnya terus semangat gitu ya untuk berdampak dan berjuang untuk perubahan gitu. Kalau ya sebenarnya dari awal tadi ya, Ya, kenapa saya bisa Di bergabung notice. turun tangan, Betul. karena ya Mas Anies ini tuh sebagai tokoh bangsa yang pada saat itu sebagai Menteri Pendidikan ya kalau tidak salah, Iya, Kemendikbud. betul. Nah, terus kemudian menjadi Gubernur DKI DKI. Jakarta. Setelah itu menjadi calon presiden. presiden. Betul. Di beberapa kegiatan saya ikuti kegiatannya Mas Anies, dan saya beberapa kali ketemu Mas Anies. Sudah 4 kali, 5 kali kalau tidak salah. Oke, di mana aja tuh? Di Jakarta pada saat program Bawa Ide, di Jogja. Jogja, Terus waktu di Gatnas ya. Gatnas. Terus kemudian di Kendari pas kampanye Anies. Oke, Desak Anies bukan? Waktu itu tidak ada Bukan di Desak Anies di ya? Kendari. Oke. Terus di sini Di lagi. sini Jakarta. Di sini ketemu 3 kali. Iya. Baru-baru ini. Nah, nilai yang ada sama Mas Anies itu yang pertama, nilai kemanfaatan itu memang sangat kita aura seorang pemimpin dari masa itu sangat nampak sekali kita lihat. Iya. Tanpa perlu Terlihat kita kaji bahwa ini rekam jejaknya apa. Tanpa kita perlu cari itu rekam jejak. Tapi kalau saya sebagai seorang yang ingin menjadi pemimpin, ketika melihat orang lain yang memang seorang pemimpin dan muncul di beberapa media publik, itu kita sudah tahu dari aura-aura seorang pemimpin. Kalau saya begitu. Terus kalau bicara rekam jejak sebenarnya tidak perlu kita ragukan dari Mas Anies ini. Betul. Mungkin yang tidak disukai oleh orang banyak dari Mas Anies karena kecerdasannya. Nah, karena kecerdasannya yang sangat levelnya tinggi ini, ya betul. Jadi orang-orang bodoh, orang tolol yang ada di bawah sana iri sama beliau. Akhirnya dijegal di gerakan politik, di gerakan sosial, dengan berbagai cara gitu ya. Sehingga itu mungkin mereka membuat Anies ini akan jatuh. Tapi dengan menjatuhkan Mas Anies bahkan lebih tinggi levelnya. Betul. Itu tanpa beliau bergerak sebenarnya sudah tahu gitu kan siapa yang benar-benar berkompeten dan tidak gitu kan. Karena memang di Indonesia mungkin sudah habit orang pintar itu tidak akan dijunjung tinggi, maksudnya bukan dijunjung tinggi, diajak kerjasama tapi mereka bersaing untuk menjatuhkan. Kira-kira seperti itu ya. Karena kerasa sih sebenarnya entah itu di pemerintah kan. Jadi ya balik lagi ke pola pikir kita. Justru di sinilah tugas kita anak muda harus bisa membuat dampak gitu ya, entah dari pendidikan tadi, entah dari diskusi-diskusi politik gitu kan, entah lingkungan sosial segala macam. Maka dari itu ya kita harus sama-sama bergerak, harus sama-sama berdampak. Kalau bukan dari sekarang kapan lagi? Jadi ya tambah terkait Mas Anies ini sebenarnya yang kita dapatkan sebagai anak muda itu teladan itu teladan baik yang kita dapatkan. Misalnya kami di daerah mau berdampak kepada masyarakat. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Mas Anies. Beliau sudah membentuk gerakan Indonesia Mengajar. Betul. Itu sampai teman-teman Indonesia Mengajar itu sampai di pelosok-pelosok daerah yang tidak ada jaringan internet itu. Dan itu 1 tahunan ya. Sangat apresiasi. Dan kalau tidak ada gerakan Indonesia Mengajar, bagaimana dengan nasib-nasib orang di pesisir di daerah sana? Betul sekali. Nah, jadi dengan ide dan gagasan yang ada dari Mas Anies ini sebenarnya nilai mahal, nilai yang paling mahal yang kita dapat dari Mas Anies adalah gagasan dan idenya itu. Karena beliau juga mencanangkan
dari nilai, gagasan, Iya. dan narasi, Iya. gitu ya, 3 hal itu. Intinya hal-hal yang positif yang ada pada sosok Mas Anies Mm-mm. itu sangat kita jadikan sebagai contoh dan kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Karena tokoh publik yang ada di Indonesia itu sangat jarang Mm-mm. seperti Mas Anies. Mm-mm. Mungkin ada tapi dia mau nampak seperti Mas Anies. Dia itu lurus seluruhnya Terus. dalam berpolitik, Iya. dalam berpendidikan. Sistem yang ada di Indonesia ini kan Mm-mm. sebenarnya sudah sistem yang bobrok. Buruk, iya bobrok. Akhirnya keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah yang memang punya kepentingan mereka sendiri atau kepentingan golongan tidak berdampak pada masyarakat kecil. Iya. Nah, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Mas Anies. Iya. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan itu harusnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kecil. Betul. Nah, kami sebagai turun tangan daerah, meskipun hal-hal kecil yang kita buat, yang paling utama itu berdampak pada masyarakat. Minimal pada diri kita sendiri. Betul. Saya proses-proses yang kita lakukan, kita ikuti di setiap pelaksanaan program itu, minimal kita ambil pelajaran bahwa melakukan kegiatan seperti ini, nilai dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat juga tercapai dan masyarakat juga merasa bersyukur dengan adanya turun tangan di daerah. Iya. Seperti itu sebenarnya. Iya. Tadi ya benar, saya baru ingat adalah yang 3 hal yang digaungkan sama Pak Anies, narasi, gagasan, dan karya. Nah, itu. Betul. Jadi teman-teman semua dengan satu visi misi sama Pak Anies gitu ya. Gagasan, narasi, dan karya. Nah, betul. Nah, walaupun karya yang kayak tadi bukan Kak Agung bilang kalau memang harus butuh bak sampah, itu salah satu karya benar-benar yang harus, mungkin orang melihat apa sih cuman bak sampah doang gitu kan, tapi kan kita nggak tahu dampak itu seperti apa sih besarnya di lingkungan mereka gitu kan. Bak sampah supaya lingkungan dan dampak segala banyak sekali. Jadi karya itu adalah apa ya, hal tertinggi dari gerakan-gerakan yang sudah kita lakukan. Pasti kita membuat sebuah karya dalam bentuk apapun itu. Betul. Jadi 3 hal ini yang menjadi tolak ukur teman-teman untuk terus bergerak, untuk terus berkarya, untuk terus berdampak melalui turun tangan Kendari khususnya. Oke, teman-teman semuanya, kayaknya kita sudah di akhir waktu 1 jam mungkin ya teman-teman, sudah berdiskusi dan sharing gitu ya. Turun tangan Kendari sudah hadir ke Jakarta untuk mengikuti acara Gathering Nasional 2025 Turun Tangan dan juga acara Festival Turun Tangan 2025 di Taman Ismail Marzuki. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Kak Jasma dan Kak Agung. Semoga nanti pulang ke Kendari banyak banget yang bisa berdampak untuk lingkungan sekitar di sana, dan juga amin. Ya, dan juga harus tetap regenerasi ya. Dan kalau memang sempat ke Jakarta harus main ke Turun Tangan lagi di kantornya. Harus banyak berrelasi lagi, harapannya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri. Pejuang bukan, hadapi.